Shalom, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semuanya. Yang saya hormati dosen pemuji uji kinerja PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, saya Sri Eva Tinces Tumorang MPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 2024 dengan nomor peserta PPG 3659 7546 553 00042. Saya adalah guru agama Kristen SMA Negeri 33 Jakarta. Pada hari ini tanggal 17 Oktober 2024 akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang akan terus saya laksanakan. Mohon arahan dan masukan untuk proses pembelajaran yang lebih baik di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Shalom. Apa kabar hari ini, nak? Baik. Puji nama Tuhan, kali ini kita bertemu kembali ya, nak ya. Bertemu lagi dengan pembelajaran agama Kristen bersama dengan Ibu Eva. Pelajaran kita pada hari ini yang bertugas berdoa siapa hari ini biasa? Talia mulia. Silakan yang bertugas nak. Ayo kita berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita bisa berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan Yesus berkati ya Bapa, setiap kami ya Tuhan, dan juga Bu Eva yang akan mendengarkan materi. Tuhan Yesus berikan kami pendengaran dan juga hati yang siap untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih ya. Oke, nah sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ibu Eva mau tanya, siapa yang nggak masuk hari ini? Yosi. Ada sakit atau izin atau apa? Izin. Ya, Acara keluarga. ya, kita doakan ya supaya semuanya lancar acara keluarga. Amin. Baik, saya mau nanya, sekarang ini di pagi hari ini kalian itu kondisi hatinya sekarang bagaimana? Ada yang B aja, ada yang sukacita, tapi semuanya sukacita ya? Semakin semangat, supaya semakin semangat. Nah, kita bagaimana kalau kita nyanyi ya? Lagu yang akan kita bawakan pada hari ini adalah sesuai dengan pembelajaran kita, ya. Baik, yang berjudul Nilai Kristen di dalam Keluarga. Baik, yuk. Semuanya kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyi ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama adalah mensyukuri karya Tuhan, mengatur kelahirannya melalui orang tua. Lalu yang kedua adalah menunjukkan sikap terima kasih kepada orang tua melalui perbuatan, sikap, dan tingkah laku. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan makna hidup yang dibaharui, yang ditandai dengan adanya buah roh dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, mengidentifikasi perubahan pada diri sendiri sebagai suatu proses untuk menjadi pribadi yang dibaharui dalam keluarga. Untuk kalian jawab ya Naya. Yang pertama adalah, apakah arti keluarga dalam hidupmu? Coba, apakah arti keluarga dalam hidup kalian? Segalanya. Baik. Yang kedua adalah, sebutkan contoh tingkah laku remaja Kristen yang hidup baru. Rajin beribadah. Lalu yang ketiga adalah, bagaimana peran Allah dalam mengubah hidup? Gimana? Mengasihi kita. Lalu si Ilham melindungi kita. Baik anak-anak hebat, kita akan mendengarkan penjelasan sedikit tentang
kasih, sukacita, dan Damai sejahtera. damai sejahtera. 3 ini aja dulu. Nah. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kasih adalah hal yang sangat dominan diajarkan oleh ajaran agama Kristen, benar? Yaitu coba kamu perhatikan, kasih itu adalah menunjukkan kepedulian dan perhatian yang tulus kepada orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Contoh, kalau dibacakan 1, 2, 3. Saling mendukung, menerima dia, dan berbagi dalam suka dan duka, mengasihi musuh, mendoakan musuh. Yang namanya kasih berarti tidak melihat apapun tindakan dari orang lain. Dikatakan di sini mengasihi musuh, benar? Mendoakan musuh. Kasih itu tidak melihat kenapa dia seperti ini, baru saya mau seperti ini, tidak. Tetapi kasih itu adalah melaksanakan dengan tulus tanpa harus melihat apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Itulah yang disebut kasih. Kalau kita lihat contohnya saling mendukung, memberi perhatian dan berbagi dalam suka dan duka. Ini yang harus dilaksanakan oleh orang Kristen. Kasih itu adalah ajaran yang paling terkenal yang dilakukan oleh agama Kristen. Tetapi agama Kristen mengajarkan tentang Kasih. yang kedua. 1, 2, 3. Merupakan rasa kegembiraan dan kepuasan yang berasal dari hubungan dengan Tuhan, bukan hanya dari keadaan eksternal. Contoh yang merupakan kebahagiaan dan kegembiraan melalui interaksi yang positif, merayakan pencapaian bersama, dan menciptakan kenangan. Sukacita itu tidak kita buat-buat di dalam diri kita. Tetapi sukacita itu berasal dari Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Kadang kita merasakan sukacita itu tanpa kita mengalami sesuatu yang wah. Mungkin kalau kamu dalam keadaan remaja sekarang, sukacita bisa kamu alami walaupun contoh tidak bertemu pacar. Tidak biasa aja kehidupannya kita sehari itu, tapi damai sejahtera sukacita itu ada. Itu yang namanya sukacita berasal dari Roh Kudus. Kalau bahasa sekarang itu happy for no reason. Pernah dengar itu? Happy for no reason. Tidak ada alasan, tapi kok bisa sukacita? Itu yang disebut dengan sukacita. Jadi sukacita itu dimiliki oleh orang percaya oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, 1, damai sejahtera ya. 1, 2, 3. Perasaan ketenangan dan harmoni dalam diri, serta kemampuan untuk berdamai dengan orang lain. Contoh, menciptakan suasana damai dan harmonis dengan menyelesaikan. Ya, kita bicara tentang damai sejahtera, perasaan ketenangan dan harmoni dalam diri serta kemampuan untuk berdamai dengan orang lain. Contoh, menciptakan suasana damai dan harmonis dengan menyelesaikan konflik, menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Damai sejahtera itu harus dialami oleh orang Kristen. Pertengkaran yang kecil diminimalis. Pertengkaran yang kecil, pertengkaran yang besar diperkecil, pertengkaran yang kecil harus diperkecil lagi sampai tidak ada. Jadi damai sejahtera itu dikatakan oleh firman Tuhan, di mana ada kedamaian, di mana ada kerukunan, di situ ada berkat Tuhan yang berlimpah. Jadi orang Kristen harus mengalami damai sejahtera dan menciptakan damai sejahtera itu sendiri. Paham ya anak-anak hebat ya? Bagaimana kita cara menciptakannya? Tentunya mengendalikan kondisi hati kita. Kalau kita lagi kesal sama orang lain, nggak usah diperbesar. Di kehidupan di dunia ini akan ketemu kita setiap hari dengan orang-orang yang bikin kita sebel, benar nggak? Tapi kita harus mengendalikan hati kita. Apakah kita bisa berterima apa? Tidak. Seperti itu. Oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, Paulus menyebutkan 9 aspek dari buah roh yang seharusnya ada dalam kehidupan orang Kristen adalah yang pertama, kasih. Kasih itu adalah menunjukkan kepedulian dan perhatian yang tulus kepada orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Contoh, saling mendukung. Lalu yang kedua, memberi perhatian dalam suka dan duka, mengasihi musuh dan mendoakan musuh. Ini adalah salah satu contoh kasih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di dalam keluarga. Yang kedua adalah
adalah sukacita, merupakan rasa kegembiraan dan kepuasan yang berasal dari hubungan dengan Tuhan, bukan dengan hanya dari keadaan eksternal. Contoh, menyebarkan kebahagiaan dan kegembiraan melalui interaksi yang positif, merayakan pencapaian bersama, dan menciptakan kenangan indah. Tetap bersyukur pada saat kesusahan atau kehilangan. Ini adalah contoh-contoh yang kita lakukan. Melakukan buah dalam hal sukacita. Yang ketiga adalah damai sejahtera, perasaan ketenangan dan harmoni dalam diri, serta kemampuan untuk berdamai dengan orang lain. Contoh, menciptakan suasana damai dan harmonis dengan menyelesaikan konflik, menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Anak, kalian tolong simak video di bawah yang akan disaksikan, yang akan ditampilkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab. Silakan disaksikan dan disimak dengan baik ya. Dari video yang sudah kalian saksikan barusan, apa yang kalian ambil kesimpulan dari video tersebut? Ya, silakan Kelly. Yang saya ambil dari kesimpulan dari video tersebut adalah setiap orang tua pasti tahu kelebihan dan juga kekurangan dari anaknya. Pernah ngomong. Tadi mau bilang apa? Ya, silakan. Orang tuanya itu tidak pilih kasih karena yang tadi dikatakan Kelly, orang tua itu tahu kelebihan dan kekurangan Orang tua tahu kelebihan dan kekurangan anak-anaknya. Baik, anak-anak semuanya, anak-anak hebat. Hari ini dari video yang kalian tonton tadi, saya minta kalian membuat kelompok. Lalu ada pertanyaan yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan apa sih yang kalian dapat dari video itu. Yang pertama adalah, ada pertanyaan yang pertama apa? Bagaimana sikap anak terhadap orang tuanya? Jadi dimohon kepada kalian bergerak per kelompok masing-masing untuk seperti biasa, kelompok yang biasa, ya. Kalian duduk per kelompok lalu membahas ini. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikannya di kelas. Oke, anak-anak, silakan bergerak untuk mengambil kelompoknya masing-masing. Oke. Ya teman-teman, kita kan tadi BK sempat ngajarin kita tentang kasih kan. Nah kalau menurut kalian tuh kasih itu apa sih kalau dalam kehidupan sehari-hari? Kedua sih saling menyayangi sama teman sih. Boleh sih itu betul, saling menyayangi. Habis itu kayak saling memberi juga ya. Kalau menurut gua saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Terus dari Kevin apa? Membantu orang tua juga bisa sih dalam kehidupan kita di rumah. Terus apa? Kalau dari hewan dan hewan juga. Iya, Tumbuhan. karena makhluk hidup juga kan. Ciptaan Tuhan Iya. itu. Kalau dari Arlanda, Saling membantu sesama. saling membantu. Nah teman-teman, tadi kan kita dapat ini bagian suka-suka. Kira-kira dari kalian ada nggak masukan? Apa sih hal-hal yang masuk ke suka-suka itu? Nah kalau suka-suka itu berarti kita harus menyebarkan energi positif ke semua orang. Apalagi tuh menjalankan perencanaan bersama. Perencanaan bersama soleh. Kalau misalnya menurut aku tetap bersyukur
bersyukur. Iya benar. Setuju. Kalau dari aku ini apa? Tetap peduli dan mengerti. Oke. Jadi kan tadi kita tuh teman-teman kita udah selesai nonton film, dan di film itu tuh dijelaskan bahwa si kakak ini mengalami rasa cemburu karena berpikir bahwa semua pekerjaan rumah hanya dilimpahkan kepada dia, sementara adiknya hanya bisa memalas-malasan dengan bermain game. Sikap orang tuanya itu terhadap anak-anak yang dipikirkan si kakak ini, merasa orang tuanya ini pilih kasih ke adiknya karena adiknya main game dan malas-malasan dibiarkan, sedangkan kakaknya aja bekerja susah payah dan sampai capek-capekan. Nah, sikap seperti apa sih yang harus kita hindari supaya kita tidak seperti itu? Yang harus kita hindari itu sikap egois kita. Jika kita melihat orang lain kesusahan, kita tidak boleh diam saja. Kita harus bisa memiliki sikap empati untuk bisa menolong sesama. Dan selanjutnya itu yang harus kita teladani itu adalah sikap abang yang kedua. Kenapa kita harus meneladani? Karena sikap abang kedua di sini dia bisa menjadi penengah di antara kakak dan adik, sehingga kakak dan adik ini bisa kembali berbaikan dan mereka pun hidup dengan bahagia. Jadi itu saja yang mungkin kita dapat ambil pelajarannya dari film yang sudah kita tonton. Baik anak-anak hebat, saatnya kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian amati dari video tadi dan hasil diskusi kalian. Silakan dipresentasikan dan boleh ditanggapi dan ditanya oleh kelompok yang lain. Oke, kita mulai sekarang. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan sini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai nilai-nilai Kristiani dalam keluarga. Bagi teman-teman, jadi nilai-nilai Kristiani dalam keluarga harus diterapkan berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. baik dari teman-teman semua, ada yang kalian ingin bertanya atau memberikan pendapat? Dipersilahkan. Pertanyaannya, bagaimana penerapan damai sejahtera bila ada pertengkaran di dalam keluarga atau adik kakak atau adik kakak, kakak atau adik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reinhard. Di dalam pertengkaran adik dan kakak, harus ada penerapan sikap saling menghargai, mengasihi, dan saling menghormati seperti yang tertulis dalam Alkitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, khususnya damai sejahtera. Terima kasih. Jangan kelompok 1. Shalom teman-teman, shalom Jaswa. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai film yang tadi sudah kami tonton. Jadi dari film yang tadi kami tonton itu, kami mendapatkan suatu nilai di mana suatu anak itu merasa dirinya itu mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih berat daripada saudara-saudaranya. Dan selanjutnya akan ditambahkan dengan passion juga referensi. Baik, saya ingin menambahkan. Jadi setelah kita sudah menonton film dan kita saksikan, yang saya ambil adalah mungkin banyak kita yang merasa kalau kita tuh sudah melakukan yang paling berat, pokoknya merasa kalau kita tuh sudah melakukan lebih dari semua orang. Jadi seakan-akan orang tua kita tuh iritasi, padahal orang tua kita tuh memperlakukan kita secara beda-beda karena orang tua kita tuh tahu yang terbaik itu buat kita apa. Jadi nggak ada tuh yang namanya membeda-bedakan, tapi melainkan orang tua kita tuh sayang sama kita. Jadi dari video yang udah kita tonton bareng-bareng tadi, nilai yang yang dapat saya ambil itu mungkin orang tua merasa kayak membebani satu anak doang nih. Padahal aku tuh tahu tingkat anak-anak tuh beda-beda, sikap anak itu beda-beda. Jadi orang tua tahu apa yang terbaik buat masing-masing anaknya gitu. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Shalom semua. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Efraim. Bedanya sukacita sama damai sejahtera itu apa, Bu? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Efraim itu. Apa sih perbedaan sukacita dan juga damai sejahtera? Yang pertama dari sukacita. Sukacita itu adalah rasa kegembiraan dan juga rasa kegembiraan karena syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Bedanya dengan damai sejahtera adalah perasaan untuk bisa mendamaikan diri dengan semua
konflik, mau itu konflik yang besar atau konflik yang kecil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Sekarang sejahtera dan sukacita memang tidak kita kayak kita dapatkan kayak kita dibuat-buat. Nah, damai sejahtera dan sukacita itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Makanya contohnya seperti ini yang lain. Adakah orang agama Kristen itu, orang yang meninggal, bisa langsung terhibur hatinya ketika orang yang dikasihinya meninggal? Ada. Tapi memang membutuhkan proses. Kenapa sih? Kenapa dia bisa berterima? Contoh orang tuanya meninggal. Karena apa? Makanya orang Kristen selalu bilang gini, semoga Tuhan hibur ya. Semoga Tuhan hiburkan, semoga mendapat kekuatan dari Tuhan. Ternyata damai sejahtera dan sukacita bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan daripada Roh Kudus atau Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat damai sejahtera, sukacita di dalam diri manusia dengan dibuat-buat sendiri oleh manusia, atau kalau memang mau dipaksakan pun oleh dirinya sendiri, itu tidak akan berhasil. Tetapi karena Roh Kudus bekerja di hatinya, maka dia bisa mendapatkan sukacita. Makanya orang-orang percaya itu terkadang ketika dia berdosa atau ketika dia kecewa, dia sampai begini, saya yakin saya pasti bisa. Itu sukacita. Walaupun saya terpuruk, saya mampu bangkit dari keterpurukan saya. Itulah yang disebut dengan sukacita itu. Jadi Efraim, Roh Kudus lah yang memampukan manusia untuk melaksanakan yang namanya apa? Sukacita dan damai sejahtera. Tepuk tangan boleh kasih. Kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keberagaman, benar? Benar. Hidup dalam yang namanya suatu pemerintahan yang sangat besar. Kita itu karena majemuk dan beragam-ragam, maka disatukan oleh dasar negara yaitu Pancasila. Di dalam Pancasila itu ada yang namanya berakhlak atau berketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kita harus belajar tentang nilai-nilai kekristenan itu? Karena apa? Kehidupan kita sebagai remaja harus melaksanakan yang namanya dasar atau Pancasila. Kebermaknaan pembelajaran di dalam kurikulum merdeka itu adalah salah satu berakhlak mulia dan berketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang Indonesia, orang-orang Kristen harus berdasarkan pembelajarannya adalah kurikulum merdeka yang ada di dalamnya kebermaknaan itu adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi semuanya pembelajaran kita itu berpacu atau yang namanya mengacu kepada yang namanya kebermaknaan pembelajaran Pancasila, yaitu berakhlak mulia dan berketuhanan yang Maha Esa. Baik anak-anak hebat, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi anak-anak, kita sekarang ini hanya mempelajari tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera. 3 itu aja dulu di dalam pertemuan kita pada hari ini. Jadi setelah kalian nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari buah roh yang selanjutnya. Jadi ini dulu yang kita kuasai, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi anak-anak hebat, Ibu harap kamu memahami. Baik anak-anak, coba kamu perhatikan di layar. Di sini ada Ibu buat pertanyaan dan gambar-gambar yang akan kamu isi nanti di dalam lembar kerja yang Ibu kirimkan di grup kita. Di dalam grup itu saya sudah kirimkan di grup apa yang harus kalian kerjakan melalui, kamu ketik aja langsung di situ. Lalu nanti kamu kirimkan kembali ke Ibu mengenai tugas kita. Silakan mengerjakan anak-anak. Coba kamu menjawab dari hasil buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kalau kamu lihat ini, suka menolong. Sekarang ini masuk dalam kategori apa? Kasihkah, kebaikan, kemurahan? Iya. Kebaikan, Bu.
kebaikan. Oke, terima kasih Michelle. Berikutnya, coba ini apa nak? Kasih. Ya, bagus jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu rajin berdoa. Ini masuk dalam apa? Oke, lanjut slide berikutnya. Suka memberi. Ini masuk dalam lanjut lagi nak. Tidak berkelahi dengan teman. Maksudnya stabil dan tenang. Masuk dalam kategori kita sampai sudah di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Eka ingin kalian memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kelompok 1? Saya, Bu. Jadi kan di dalam keluarga Kristen itu pasti mempunyai permasalahan ya Bu. Jadi dari permasalahan ini kita sebagai keluarga Kristen pasti membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus dan juga sehingga kita bisa lebih memperbaiki sikap kita dari tindakan kita dengan melalui buah-buah roh dalam 9 buah roh ini. Oke, terima kasih kalian. Baik Bu, saya sih menjawab. Jadi kesimpulan dari yang saya dapatkan pada hari ini itu dalam suatu keluarga jika kita mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus, maka keluarga tersebut itu bisa menerapkan 9 buah roh di dalam keluarga tersebut. Oke, terima kasih Michelle. Silakan. Saya Bu. Ya. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Jadi saya akan menyebutkan kesimpulan atas pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang saya dapatkan pada hari ini yaitu supaya keluarga dapat berjalan dengan harmonis, keluarga kita juga butuh bantuan dari adanya Roh Kudus supaya keluarga kita dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan yang ada pada buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Jadi anak-anak hebat, dari semua jawaban dari kalian semua tentang kesimpulan yang kita ambil hari ini adalah bahwa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah dalam kehidupan keluarga Kristen dengan pertolongan Roh Kudus, setiap anggota keluarga menjalankan nilai-nilai kekristenan yang terlihat dari sikap dan perbuatan dan tindakan sehari-hari dengan melaksanakan buah roh yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Paham anak-anak semuanya? Baik. Baik anak-anak hebat, Ibu sudah kirimkan di grup kita link refleksi buat pembelajaran pada hari ini. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ yang akan kalian jawab. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran agama Kristen pada hari ini? Silakan diisi di link yang Ibu sudah siapkan. Sekarang juga ya Nak ya. 10 menit saya akan memberikan waktu. Baik. Damai sejahtera
kita berdoa untuk menutup pelajaran agama. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati pembelajaran agama Kristen ini. Pembelajaran ini berjalan dengan lancar karena berkatmu Tuhan. Bentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Berkatilah kami agar kegiatan belajar mengajar kami dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat melanjutkan kegiatan kami setelah sekolah nantinya dengan lancar. Dalam nama Yesus, haleluya. Untuk minggu depan tugas PR kalian adalah bermain peran dalam mengaplikasikan kasih, sukacita, hanya 3 itu dari 3 kelompok. Minggu depan kalian akan bermain peran tentang kasih kelompok 1, sukacita kelompok 2, dan ketiga damai sejahtera. Untuk minggu depan, persiapkanlah tugas kelompok kalian dengan baik. Semua bekerja bermain peran, semua melakukan tugasnya dengan baik, dengan kompak. Tetap semangat, andalkan Tuhan, tetap mencintai Tuhan senantiasa dalam apapun yang kamu lakukan. Baik anak-anak, sampai ketemu minggu depan dengan semangat yang baru. Tuhan memberkati kita semua.